Oke deh. Selamat siang semuanya, good afternoon. Senang sekali kita bisa ketemu lagi minggu ini untuk TOEFL Short Course dari Tanya Awardi. Nah, jadi kita uh, sudah ada di minggu ketiga dan ini merupakan minggu terakhir untuk short course-nya ya. Nah, dan di pembahasan kali ini kita akan membahas section terakhir, the last section of the TOEFL test, yaitu reading. Oke. Reading text ya, reading section. Nah, but before we continue to discuss 50 questions, mungkin waktunya nggak bakalan cukup. Jadi mungkin sisanya teman-teman bisa lihat kunci jawabannya nanti di PDF yang akan dibagikan. But there's some points that we have to concern before we answering the questions. Yang pertama, salah satu burden yang dirasakan ketika kita melihat soal reading adalah teksnya sangat panjang, ya, tentu saja. But itu jangan dijadikan kemudian sebuah beban for us untuk mengartikan semuanya. Jadi reading itu kita tidak perlu no need to translate all the vocabs ya. Oke, translate all the vocabs. Jadi fokusnya kita kalau di reading itu focus on focus tipo nih ya, kita fokus ke maknanya ya. So even if we don't know all the meaning for each vocabularies, at least we understand about the meaning, apa maknanya. Nah, itu sudah cukup sebenarnya untuk membahas soal reading. Nah, dan juga soal reading itu sebenarnya sangat membantu buat teman-teman kalau misalkan soal readingnya misalkan yang ini tentang sculpture. Nah, kalau ada teman-teman mungkin dari jurusan seni atau mungkin pernah baca teks tentang sculpture atau tentang patung, nah itu akan sangat membantu karena teks ini kan kebanyakan memang tentang pengetahuan umum. But we have to be careful. Oh, kenapa selalu tipe ya saya tulisan. Kita harus hati-hati dengan be careful with our general knowledge, ya. General knowledge. It may be help, but kita harus tetap ikuti apa isi teksnya ya, harus stick to the passage. Kita harus tetap mengikuti info dari teks yang diberikan. Nah, nanti ada contoh soalnya. Di kondisi mana kita tidak bisa menggunakan pengetahuan umum kita. Ya, seperti itu. Oke, baiklah. Mungkin itu saja dulu sedikit untuk pengantar reading. Jadi tidak perlu ditranslate semua dan hati-hati sama pengetahuan umum kita. Jangan dipakai semuanya. Gitu. Oke, untuk yang nomor 1 dulu. What is the main topic? Nah, main topic ini sama ya sebenarnya. Intinya sama ya. Antara main topic, main idea. Maybe in some explanations you have got out there. Mungkin kalian dapat penjelasan perbedaan antara main topik sama main idea ya, tapi sebenarnya cara carinya sama. We don't really need to discuss too much about what is the difference between topic and idea ya. Intinya main topik itu dia tidak dijelaskan, not explain only in one paragraph, only in a paragraph ya. Nah, ini yang harus diingat dari main idea ini. Karena ada beberapa option, mungkin kita terkecoh, loh kok ini topik pernyataannya kayak benar ya, kayak saya pas coba scanning sama skimming, ada yang mirip-mirip kosakatanya, tapi yang harus kita pastikan adalah main idea itu selalu bersifat holistik. Oke? Atau menyeluruh, jadi dia hampir ada di semua paragraf. Misalkan, di bagian alpha ini dia option alpha ini bilang
Difference between painting and sculpture. Nah, dalam teks ada nggak dijelaskan penjelasan tentang painting sama sculpture ini? Nah, kalau sculpture ini ada ya, karena kalau kita lihat di sini ada sculpture. Terus di sini juga ada. Oke, di sini juga ada. Tapi kalau painting, nah, coba cari. Ada nggak painting? Nah, ini adalah salah satu tips lagi. Kalau misalkan kita mengerjakan main idea. Logikanya kan main idea itu, dia paling banyak dibahas. So, if you feel that you have spent around 10 seconds, kalian sudah merasa menghabiskan waktu kayak sekitar 10 detik lebih untuk mencari sebuah kosakata tertentu, dan tidak ketemu, maka otomatis pasti salah. Karena logikanya kalau dia paling banyak dijelaskan, pasti mudah ditemukan. Oke, nah jadi itu bisa membantu kita ketika lagi tes, sudah buru-buru, untuk langsung eliminasi. Berarti alfa ini sudah bukan jawabannya. Oke, nah itu dulu. Yang Bravo lagi, yang Bravo kita lihat sculpting techniques and media. Oke, teknik dengan medianya. Oke, ada nggak dijelaskan? Oke, di sini ada tekniknya ya, katanya molded and carve. Nah, dia dicetak dan diukir. Terus di paragraf kedua itu ada wood, stone, ada metal. Nah, ini lebih ke media ya. Kayak bahan-bahan yang digunakan. Gitu. Nah, sekarang di bagian bawah lagi. While creating a statue, ini berkaitan lagi, creating, membuat. Nah, creating ini berkaitan sama teknik juga. Iya kan? Oke. Ada di paragraf 1, ada di paragraf 2, di paragraf terakhir lagi kita cek. Jadi kalau misalkan sudah dapat dalam satu paragraf ada yang cocok, sudah skip. Tidak usah lagi dicek akhirnya. Kalau misalkan kita sudah dapat di awal, akhirnya tidak perlu lagi. Nah, karena pasti membuang-buang waktu. Kita langsung ke paragraf berikutnya. Nah, paragraf berikutnya, in addition to carving a work. Nah, ini juga sama. Carving a work. Ini adalah memahat. Carvingnya, carve. Memahat. Nah, carving ini, dia termasuk juga salah satu teknik yang sudah dijelaskan di paragraf pertama. Nah, dengan begitu kita bisa simpulkan jawabannya itu kemungkinan besar pasti B. Kayak gitu. Ya. Nah, contohnya jawaban yang salah lagi. Yang Charlie, ini. Types of commercially produced. Nah, commercially produced ini artinya teksnya harusnya dia membahas tentang market. Gitu kan. Nah, tapi nyatanya komersial ini dia hanya muncul di satu paragraf. Oke, nah kalau ada satu paragraf muncul begini, kita langsung bisa eliminasi, salahkan. Ya. Reason for enjoying sculpture. Nah, ini sudah jelas-jelas kurang dijelaskan, karena kalau reason enjoying sculpture ini pasti ada people's opinion. Oke, people's opinion. Oke, jadi pasti salah ya. Nah, jawaban yang tepat nomor 1 adalah Bravo. Oke, jadi itu ada beberapa teknik menjawab main ID dengan cepat ya. Ketika kita mencari option dan mencocokkannya di dalam passage dan it takes a long time, maybe that is not a correct answer. Oke, itu mungkin bukan jawaban yang tepat. Itu eliminasi yang pertama. Eliminasi yang kedua, kita bisa pakai dengan cara apakah option tersebut dijelaskan hanya di satu paragraf atau lebih. Kalau hanya dijelaskan di satu paragraf, otomatis salah. Oke. Nah, yang terakhir kita juga bisa pakai namanya metode burden of proof. Burden of proof itu maksudnya sama yang kayak delta ini tadi. Kan reason for enjoying sculpture. Nah, artinya kalau ini dia menjadi jawaban yang benar, teksnya seharusnya menjelaskan tentang pendapat-pendapat seseorang tentang patung. Kayak gitu. Nah, jadi kita punya semacam mind mapping ketika ingin membaca teks. Jadi teks itu jangan dibaca kosong, tapi kayak we have to have an expectation. Kalau misalkan kita mau misalkan delta yang benar, kita harus ekspektasikan harus ada penjelasan apa kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada, artinya bukan itu jawaban yang benar juga. Oke deh, itu untuk nomor 1 ya. Bagaimana? Aman? Semoga tipsnya membantu ya untuk main idea. Karena main idea ini kalau bisa jangan salah. Karena kalau main idenya kita salah, ke bawahnya itu bisa saja juga ikutan salah yang lain karena kita sudah salah tangkap makna teksnya itu sebenarnya apa.
Jadi ada beberapa jawaban yang mungkin bisa saja ini salah apa ya? Salah interpretasi kitanya. Oke. Sekarang nomor 2, ultimate. Nah, kalau untuk nomor 2 ini I don't have specific tips. Intinya ini kita belajar vocab ya. Cuman dalam belajar vocab teman-teman bisa belajar jangan cuma tahu satu artinya tapi pelajari juga sinonimnya ya. Nah, kalau ultimate ini sinonimnya dia ada something in the end ya. The last kayak gitu. Output. Nah, kayak gitu. Nah, yang berkaitan sama output adalah apakah ulterior, formal, formidable atau final. Nah, kalau di sini sih kelihatan banget ya, sudah pasti final, sudah pasti ini final. Oke, tidak ada yang mirip ya. Oke. Nah, jadi biasanya sih ini ada satu option juga yang mirip, cuman kalau ini tidak ada ya. Jadi sudah fix jawabannya itu nomor 2, bravo. Oke deh, nomor 3. According to the passage, the purpose, tujuan of sculpture is a form of patung ini tujuannya untuk apa? Nah, ini juga biasanya purpose itu selalu ada di bagian awal. Biasanya ya. Tapi kan tiap teks kita tidak bisa apa ya? Kita tidak bisa samakan karena tergantung penulisnya. Cuman based on the apa ya? Previous text that I have tried to answer, itu kebanyakan purpose-nya di awal, kayak pengertian, purpose-nya itu biasanya di awal dijelaskan. Oke, tapi tergantung keyword-nya lagi ya, di mana dia mulai dijelaskan. Kalau misalkan keyword-nya ada di paragraf ketiga, ya mungkin dia ada di bagian awal paragraf ketiga, seperti itu. Nah, ultimate ini tadi di sini toh. Nah, ini dia ada berkaitan di sini. Shape of sculpture reflects. Nah, ini dia lagi kata kuncinya. Reflects the artist's visions of individual or experience represented by the work. Nah, jadi ini as with all other form, jadi bentuknya dari sculpture ini, dari patung ini, jadi sculpture itu patungnya. Patung ini, dia menggambarkan vision dari artisnya. Artis ini kreatornya yang buat of individual experience. Jadi dia menggambarkan vision. Nah, kira-kira yang mana option yang menggambarkan vision di sini? Alpha, Bravo, Charlie atau Delta? Yang mana? Yuk, mungkin teman-teman bisa coba jawab juga. Oke, betul ya. Thank you untuk yang jawab. Ada Ilmi, jawabannya Charlie. Benar ya. Nah, tidak ada jawaban lain yang mendekati. Nah, ini ada kata reflect. Nah, tapi reflect ini dia bersinonim dengan express ya. Oke. Nah, kalau reflect ini dia salah yang human for of freedom-nya. Dia bukan mengekspresikan kebebasan manusia, tapi dia yang benar itu artistic visions. Nah, jadi di sini bisa saja kata-kata yang di awal ini juga mengecoh. Jadi untuk jawab soal nomor 3 ini kita juga harus fokus on the object, ya. Apa objek yang dibicarakan? Apakah artistic vision atau human need for freedom, gitu. Oke deh, nomor 3 Charlie. Sekarang nomor 4. According to the passage, all the following are true of sculpture except. Nah, kalau ini sebenarnya kita bisa pakai general knowledge. Ya. General knowledge, pengetahuan umum. But make sure tetap sesuaikan. Make sure tetap sesuaikannya. Tetap sesuaikan dengan isi teks. Nah, karena ini cuma untuk mempercepat kita menjawab.
atau mengeliminasi jawaban yang mana kira-kira kemungkinan salah jawabannya. Misalkan yang alpha, it can be found in all parts of the world. By logic, patung itu ada di mana-mana ya. Nah, saya belum pernah dengar sih kalau misalkan ada daerah tertentu yang memang tidak ada patung. Kalau daerah yang tidak menyembah patung pasti ada. Cuman bahkan di daerah seperti itu pun masih ada beberapa patung. Ya kayak gitu. Minimal mungkin di tempat pariwisatanya ya seperti itu sebagai hiasan-hiasan atau bagaimana. Jadi ini mungkin salah ya. Yang bravo, it has undergone ini artinya mengalami ya. Atau mengalami. It has undergone change since the early times. Nah, dia telah mengalami perubahan. Betul enggak? Nah, ini kita bisa coba sesuaikan. Certain free figures have only intended. Nah, ini ada ya kata pendukungnya di paragraf 1. Throughout history, people everywhere. Nah, ini ada ya, people everywhere. Jadi di seluruh dunia pasti ada dong. Discover need for sculpture as a record of events and feeling. Nah, sebenarnya dari satu kata ini kita sudah jawab. Kita sudah bisa jawab soal nomor 4. Yang mana kira-kira jawabannya? Dari kalimat terakhir paragraf 1. Jawabannya adalah delta ya. It's no longer useful for human katanya. Oke, jadi patung itu sekarang masih berguna ya. Karena di sini discover a need. Oke, ya. Masih ada kebutuhan. By logic, ini juga tidak masuk akal sebenarnya. Oh, sekarang orang sudah tidak perlu patung ya. Tapi kayaknya enggak deh. Ya, kayak gitu tuh kalau misalkan kita mau pakai general knowledge-nya itu juga bisa. Tapi ingat ya harus tetap disesuaikan. Oke, itu untuk mempercepat saja kita mengeliminasi jawaban. Sekarang, nomor 5. The order of the passage implies that the most important factor. Oke. In showing sculpted work. Ya, jadi apa ya faktor pentingnya? Nah, di bagian mana nih kira-kira? Kita cari di mana ada menjelaskan tentang pembuatannya ya. Oke. Kalau tentang pembuatannya kita bisa lihat di bagian awal paragraf ketiga. Karena bagian awal paragraf itu dia selalu menggambarkan isi dari paragrafnya. Jadi misalkan yang nomor 5 itu kan dia menanyakan important factor dalam menunjukkan hasil kerja dari patungnya. Berarti kita cari bagaimana cara buatnya. Kayak gitu toh. Nah, ini kata-kata yang mengarah ke situ. While creating a statue, ketika membuat patung, artist depends on, nah ini, bergantung. Ya, depends on appropriate lighting to develop figure, because the quality of final product, ini dia kata-kata yang berhubungannya ya, depends, relies, ini dia bergantung. Bergantung dari pencahayaannya katanya, cahaya dan bayangan, interplay between light and shade, kayak gitu. Oke, appropriate ini yang appropriate yang apa ya, yang cukup, pencahayaan yang cukup kayak gitu ya. Nah, yang mana jawabannya? Nomor 5? Jawabannya sama nomor 4 ya. Jawabannya adalah delta. The effect of light on the sculpted image. Oke. Nah, kalau ini the shape salah, development salah, kekuatannya juga salah ya. Jadi bukan kekuatannya ya, the strength of light source. Oke, kalau ini kayaknya enggak sampai di sini ya. Tidak ada yang menjelaskan tentang kekuatan cahayanya, apakah harus terang banget atau bagaimana. Yang penting di sini cuma dijelaskan dia appropriate. Jadi tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Kayak gitu ya. Oke, nomor 5 itu delta. Oke, if any one of you has different answers,
feel free to discuss ya. Kita bisa diskusi mungkin why answer-nya itu misalkan A bukan B, kenapa answer-nya itu C bukan D, kayak gitu ya. Feel free to discuss. Oke. So far kayaknya masih aman-aman saja ya. Sekarang ke nomor 6. Audience. Garis 30. Waduh, garis 30 yang mana nih? Nah, tapi pastinya dia di bagian bawah ya. Kalau audience kan yang kita tahu dia dia penikmat ya. Dia people who enjoy the art. Nah, in terms of sculpture, bagaimana kita menikmati sebuah patung? Apakah didengarkan, dilihat, diraba, diterawang? Bukan ya? Nah, dia dilihat. Berarti sudah pasti audiens yang dimaksud adalah viewers. Nah, ini meskipun kita tidak lihat di teksnya, sudah pasti ya. Tapi coba kita lihat, baris 30, apakah memang patung? Siapa tahu ada contoh karya lain yang disebutkan ternyata ya. Sculpture can be reproduced in medium after material. Sculpture is made, remove, clean, polish, casting. Allow artists casting metals prefer to make bronze. Loh, mana nih kata audiensnya? Oh, ini ternyata. Ya. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena di teks ini mungkin ada beberapa yang kita lupa tandai ya untuk beberapa keywords yang ditanyakan dalam soal. Tapi kalau pada saat tes TOEFL ITP nanti, soal-soal yang menjadi keywords di dalam teks, misalkan kayak apa sinonim dari kata ini atau kalimat ini bisa diganti dengan kalimat apa, itu pasti sudah di bold dan di underline dari soalnya kalau di aplikasi TOEFL ITP-nya. Kalau ini mungkin beberapa kita ada luput sedikit ya. Di sini audiensnya, fundamental difference between painting and sculpture is when viewing a painting. Audience can only see the point of view. Nah, point of view ya. Jadi memang ini dipakai untuk melihat. Karena painting juga kan dilihat ya. Berarti audiens yang dimaksud memang sudah benar viewers. Nomor 7. What does the other mention as an important difference between painting and sculpture? Nah, enak nih jawabnya ya. Karena tadi kita sudah pas menjawab soal nomor 6. Nah, kita sudah tahu di bagian mana dia ada di bagian yang sama dengan soal nomor 7 kayak gitu. Fundamental difference. Fundamental itu basic ya. Hal yang mendasari. Perbedaan sculpture is that when viewing, ketika melihat sebuah painting, the audience can only see the point of view that painter had intended. Nah, kalau painting katanya kita cuma bisa melihat satu sisi ya, si point of view yang sudah ditentukan sama painternya. Kayak gitu. Beda sama patung. Nah, kalau patung katanya di sini any angle from practically any angle. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Cuma satu dimensi bisa dilihat, satunya dari banyak dimensi. Yang mana jawabannya nomor 7? Nomor 7 jawabannya adalah a painting can only be viewed only from one position. Oke, bravo. Good ya. Kita juga bisa pakai general knowledge untuk jawab ini sebenarnya. Jadi kalau misalkan kayak dapat soal seperti ini di waktu-waktu terdesak, sudah hampir kepepet waktu, nah bisa coba pakai cara ini, cara-cara jin yang suka dengan cara cepat. Oke ya. Nah itu ya istilah saya lah di tempat lain biasanya. Nomor 8. Which of the following is not mentioned as sculpting medium? Nah, ini contoh general knowledge yang kita tidak bisa pakai di dalam hal ini ya. Nah, be careful of general knowledge. Karena ingat, semua jawabannya reading itu pasti ada di dalam teks readingnya.
Kalau tadi kan kita lihat medianya itu ada di bagian sini toh, di paragraf kedua. Oke, nah ada di sini disebut ada wood, ada stone, ada metal, ya. Oke, various stone ada, ya. Apalagi various types of plastic and synthetic are all used in media. Dulu. Oh, ada juga ya, ada stone, ada wood, ada ivory juga. Oke, ini ada ice juga ada nggak ya? Oke, even ice ya ada. Berarti yang tidak disebutkan hanya adalah lilin ya, wax. Nah, ini mungkin kalau kita pakai generologi mungkin pernah ada dengar istilah ada patung lilin. Toh? Nah, cuman wax ini dia tidak disebutkan sama sekali di dalam teksnya. Makanya kita harus be careful sama general knowledge. Harus tetap disesuaikan sama isi teksnya ya. Nomor 8 jawabannya itu delta. Sekarang nomor 9, replikas. Oke, replikas itu ada di mana ya? Oke, ada di bawah ya. Ini. Coba kita baca satu kalimatnya. Casting, casting ini bukan cari ini ya, bukan cari artis untuk memerankan peran, bukan. Jadi casting itu mencetak. Tapi sebenarnya casting itu juga casting yang untuk talent begitu. Juga mencetak sih, artinya dia mencetak karakter. Kita mau karakter yang begini, makanya kamu harus sesuai dengan cetakan yang kita buat kayak gitu. Harus jahat, harus baik kayak begitu. Literally itu juga casting sebenarnya. Tapi castingnya adalah karakter. Oke, bukan tidak bisa dilihat secara fisik. Casting allows the artist to produce as many replicas as needed. Oke. Jadi replikas ini hal yang dibuat berulang-ulang ya. Oke. Made over time. Jadi dibuat berkali-kali. Kayak gitu. Nah, satu-satunya yang dibuat berulang-ulang adalah ada dua kata re di sini, ya. Pasti yang ada re-nya dong ya biasanya. Ada replacement, ada reproductions. Nah, tapi bedanya kalau replacement ini dia sama artinya change, mengganti. Sementara kalau di sini casting ini artinya kayak alat cetakannya ya. Allows the artist to produce, dia menghasilkan without necessarily mengganti. Kayak gitu. Jadi bukan artinya mengganti ya. Nah, jadi buat baru itu belum tentu artinya mengganti. Tapi bisa saja memang dibuat banyak untuk dijual. Toh, kayak gitu. Jawaban yang tepat nomor 9 itu adalah Charlie. Reproductions. Oke. Jadi seperti bagaimana kita tercipta juga melalui reproductions ya. Mungkin reproductions itu lebih sering dipakai untuk sebenarnya bisa dipakai untuk barang juga, cuman ya lebih sering dipakai untuk perkembangbiakan manusia ya. Kenapa tidak molds? Oke. Molds itu dia artinya mencetak saja. Molds ini dia apa ya? Cetakan. Jadi molds ini artinya sama dengan casting. Jadi dia bukan produknya, tapi alatnya ya. Molds ini adalah tools. Oke. Meanwhile yang kita cari adalah replikas yang berupa produknya. Jadi itu perbedaannya ya. Oke, bagaimana untuk Putri? Semoga bisa terjawab ya. Oke deh. Nomor 10. According to the passage, what are two basic methods? Nah, two basic methods. Nah, ini sudah disebutkan tadi dari awal sekali ya. Nah, yang di awal itu adalah freestanding sculpture is molded and carved. Jadi dia dicetak dan dipahat. Nah, itu teknik dasarnya ya. Cetak dan dipahat jawabannya adalah alpha. Oke, carving itu dicetak, carving itu dipahat, casting itu dicetak. Oke deh, aman ya untuk teks yang pertama. Before we continue to the next passage, any question? Clear? Clear enough? Oke.
If it's already clear, then we're going to continue to the next passage. We're going to talk about music, the Beatles. The Beatles, ini band rock ya ini. Oke, memang band rock. Oke. Nah, salah satu tips juga dalam mengerjakan soal teks TOEFL ini, saya sering sekali dapat teks TOEFL yang berbicara tentang history. Nah, ketika berbicara tentang history, saya curiga kalau misalkan sudah ada kayak tahun-tahun seperti ini. Oke? Ada 1966, ada 1970. Nah, apalagi kalau misalkan di teksnya itu dijelaskan secara ordinal atau secara berurutan. Nah, kita lihat ya, di sini 1960, 1964, 65. Oke, naik tahunnya. 1960-an, oke, masih di tahun yang sama. Terus 1966, terus ending 1970. Oke, berarti ini pasti chronological penjelasannya. Berarti langsung cari option yang ada history-nya. Nah, ada dua, ada alpha history sama bravo juga history. Nah, perbedaannya, nah kita perhatikan lagi objeknya. Satu bilang The Beatles, satu bilang rock music. Nah, The Beatles akan menjadi jawaban yang tepat kalau misalkan memang yang dijelaskan dalam teks itu hanya The Beatles. Tapi The Beatles ini akan menjadi jawaban yang salah kalau ternyata memang ada band rock yang lain dijelaskan di dalam teks. Misalkan mungkin bisa My Chemical Romance atau apa ya, Pink band rock bukan ya? Apa ya? Nah, itulah any rock bands. Nah, kalau kita lihat tidak ada ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah alpha dong. Dia hanya menjelaskan The Beatles ya. Karena kita lihat ya, di sini dia pakai their. Their ini pronoun. Pronoun itu menggantikan pasti yang terakhir, pasti The Beatles. Ya, their-nya itu merujuk ke The Beatles itu. The musician become ini. Ada lagi their di sini. Berarti their-nya ini masih merujuk ke orang yang sama ya, ke subjek yang sama. Oke, nomor 12. According to the passage, how many members were in the band from in 1956? Oke. Nah, ini ya, pertanyaan tentang how many. Ini susah-susah gampang. Jadi tuh perhatikan sampai bagian kalimat terakhir. Aduh, ya, ini agak mengganggu di sini. Tulisan saya jadi agak kacau, ya. Jadi ini perhatikan sampai kalimat terakhir. Perhatikan sampai kalimat terakhir yang berkaitan. Maksudnya yang berkaitan ya, selama cari sampai dia selesai membahas tentang jumlah orang gitu. Kalau misalkan kalimat satunya menjelaskan tentang orang, kalimat dua masih menjelaskan orang, kalimat tiga sudah tidak, artinya sampai kalimat dua kita perhatikan. Oke, kita cari dulu di mana 1956 di sini. Oke, ini ya wordnya 1956. Terus, oh ya, ini kalimat pertamanya ya. While all of them sang, oke, ada John Lennon 1, Paul McCartney 2. Oh iya ya, ini ada Lennon and 5 others. Berarti berapa nih? 6 orang. Oke, sampai kalimat ini. With Paul McCartney joining them later that year. Nah, ini yang saya maksud. Perhatikan sampai kalimat terakhirnya. Jadi jangan stop di sini saja. Oke. Nah, kita lihat di sini Paul McCartney joining them later that year. Berarti masih di tahun yang sama. Ya. Same year. Oke. Berarti jumlahnya ada 7 orang. Oke. Jawabannya delta ya. Nah, jadi jangan stop di sini saja. Oke. Jangan stop di sini. Kita harus baca sampai kalimat terakhirnya. Nah, ini biasanya juga di soal-soal IELTS ya. Kalau di soal IELTS juga itu biasanya kalau pada saat listening itu pasti dia di bagian-bagian akhir jawaban yang tepatnya. Dia mengecoh sekali.
Oke, sekarang kita ke nomor 13. According to the passage, which of the Beatles had the greatest music talents? Siapa yang punya talent musik paling jago? Ya, greatest. Paling hebat. Oke, Kak. Oke, katanya ada 2 orang ya. Siapa nih kira-kira? Oke. Nah, yang paling hebat itu kita bisa lihat ada di paragraf ketiga, kayaknya. Oke, their popularity continue to grow as the Beatles turn their attention to social problem. Terus katanya di sini, oke, ada 2 orang di sini. Ada Lennon, terus ada Paul McCartney. Jadi kalau John Lennon katanya dia bikin sardonic music. Sardonic itu sama artinya sarkasm, ya. Terus kalau Paul McCartney ini dia membuat skenario. Oke, ini 2 orang yang disebut. Kalau yang di atas ada enggak ya disebut? Kalau di atas soalnya disebutkan semua ya nama anggotanya. Oke, belum ada dijelaskan di atas tentang siapa yang jago. Cuman kalau di paragraf ketiga ini kan dia menjelaskan tentang selama 1960 ini musiknya ini lagi hype-hype-nya kayak gitu. Makanya saya coba cari di sini. Karena pada saat hebat-hebat itu pasti mungkin dijelaskan siapa sih orang di balik suksesnya band tersebut di waktu itu ya. Berarti jawabannya adalah 13 Alpha ya. John Lennon and Paul McCartney. Oke, karena mereka 2 orang yang ini menciptakan lagu yang sarkasm, Lennon sini. Terus Paul McCartney ini yang bikin skenario-nya. Oke, kayak gitu. Ya, nomor 13 jawabannya Alpha. Nomor 14. The other of the passage implies that the Beatles, oke. Ngapain ini The Beatles? Jadi ini nomor 14 ini salah satu soal yang menurut saya agak sulit ya, karena dia ini tentang inferences. Atau dia adalah makna makan. Aduh. Ini saya lapar ini ya. Ini dia makna tersirat. Jadi biasanya saya jawab sih ini terakhir. Nah, cuman kalau apa ya, kalau misalkan saya coba jawab dulu, tapi kalau sudah agak lama coba jawab tidak ketemu jawabannya, saya biasanya skip dulu ke soal lain. Kayak gitu, karena kita perlu untuk baca baik-baik ya. Apalagi ini dia bertanya tentang The Beatles ya. Where is The Beatles ini dijelaskan di semua paragraf. Biasanya sih ada pertanyaan tentang other passage implies that, ada kayak kosakata tertentu di sini, keywords tertentu. Nah, keywords tertentu ini biasanya ada di paragraf tertentu saja. Nah, itu lebih enak, kita bisa fokus di paragraf itu saja. Cuman, The Beatles ini dia akan ada di semua paragraf ya. Jadi kita tidak bisa cari dengan cara cepat. Cuman, cara tercepat untuk jawab ini kita bisa langsung saja dengan mencocokkan antara option ke teks. Ya. Misalkan, compete with American musicians. Dia katanya bersaing dengan musisi Amerika lain. Nah, kalau kita lihat teksnya, harusnya kita langsung bisa cari, ada enggak band lain yang disebutkan. Nah, ini kan tadi kita sempat cari pada saat mencari jawaban yang nomor 11. Dalam memilih apakah rock music atau The Beatles. Nah, rock music kan kita akan pilih kalau ada band lain yang disebutkan. Seperti itu toh. Nah, tapi ternyata tidak ada. Berarti kemungkinan jawaban Alpha ini juga salah. Karena kalau misalkan dia menjelaskan compete with American musicians, dia pasti at least sebutkan ada band lain mungkin yang menjadi pesaingnya atau menjadi kompetitorsnya, kayak gitu. Ya, jadi 14 ini kalau saya bisa langsung saya coba salahkan. Oke. Kalau misalkan lagi ujian, terus yang Bravo wrote their music as a group. Mereka menulis musiknya sebagai sebuah grup. Nah,
Ini bisa jadi juga benar ya, karena kan tunggu ya. Kan memang dia grup, mereka adalah grup toh. Tapi kalau coba kita lihat bagian ini ya. Oh ya, ini. The lyrics of their song became deeper and gained both imagination and meaning. Their popularity continue to grow as the Beatles turned their attention to social problems and political issues. Oke, jadi saya ekspektasinya ya kalau misalkan, jadi ingat ya, setiap menjawab kita harus selalu punya ekspektasi juga toh. Nah, mereka itu menulis sebagai grup. Nah, kalau yang saya tangkap sebagai grup ini, dia harus menulisnya dengan kayak cerita dari grupnya kayak gitu. Meanwhile, ternyata dia menulis tentang social problem dengan political issues. Oke, jadi bukan secara grup bandnya dia, tapi secara masyarakat in general kayak gitu. Oke, jadi ini masih 50-50 lah. Mungkin bisa saja benar, bisa juga salah. Jadi Bravo ini saya biasanya kalau dapat jawaban yang kayak Bravo, saya masih next ke jawaban yang lain untuk dicek. Yang bagian Charlie, become popular relatively quickly. Dia terkenal cukup cepat. Nah, kalau kita lihat, dia itu terkenalnya hanya dijelaskan di tahun 1960-an saja. Nah, sampai tahun berapa? Nah, di tahun 1966 ini, katanya di sini mereka sudah drift apart. Nah, mereka sudah berpisah. Ya. Jadi mereka kayaknya tidak begitu lama ya untuk bersama, tapi mereka tidak terlalu lama jadi sebuah grup band, tapi mereka terkenal banget. Ya. Makanya kalau Charlie ini saya lebih cenderung untuk pilih jawaban yang Charlie ini. Ya. Nah, karena memang dia tidak begitu lama ya, bahkan tidak sampai beberapa tahun begitu. Tidak sampai bahkan 10 tahun ya. 1956 kan terbentuk, cuman kan di terbentuknya itu belum apa ya, belum langsung terkenal kan. Begitu. Oke deh. 14 Charlie. Terus kalau Delta katanya aktif in social movements. Nah, even if dijelaskan kalau dia buat lagu based on social problem and political issues, tapi tidak ada penjelasan apakah dia aktif dalam social movement atau tidak. Kayak gitu ya. Kalau memang aktif harusnya ada juga bagiannya dong dijelaskan dalam teks. Selain lagu, apakah mereka juga turun aksi atau mereka gelar konser yang ada donasinya, harusnya ada itu juga dijelaskan kayak gitu. Nah, jadi dalam menjawab soal reading, kita juga harus punya kriteria tersendiri. Nah, itu bisa membantu kita supaya bisa lebih enak lah membacanya, tidak membaca kosong, mencoba mengartikan, kemudian lost. Oke, gitu. Oke deh, sekarang nomor 15. Bagaimana teman-teman? Masih aman? Kita lanjut? Oke, masih aman ya? Thank you. Baik, kita lanjut. Mau saya minum dulu sebentar ya. Oke deh, masih fokus semuanya. Nomor 15. According to the passage, the Beatles' fame grew as a result of, nah ada kata fame di sini. Fame ini, mungkin teman-teman pernah dengar Wall of Fame. Ini adalah terkenalnya famous. Terkenal. Mereka terkenal gara-gara apa? Ya, as the result of, di mana ya mereka mulai terkenal? Kalau di 1960 ini kan dijelaskan dia sudah mature and acquire kayak gitu. Berarti ada pemicunya dulu sebelumnya ya. 1960 such as Chuck will first his consistent simple tunes. The talented, phenomenal, they inspire 1956 terbentuk, oke. Terus bands until finally settle on Silver Battles. Nah, ini dia baru ada 1960 ya. Baru jadi namanya The Beatles. Terus first his consisted simple tunes and lyric The Beatles. Nah, ini dia. Jadi ini pertama hits consisted. Jadi pertama mulai hits.
Kemudian, ini dia, Beatles Tour Propel. Nah, ini ada kata propel di sini. Propel ini sama artinya trigger. Jadi ini yang memicu. Nah, tapi propel ini sebenarnya dia bagian dari kapal ya, kayak propeller, kayak baling-baling kapal begitu. Itu untuk mendorong kapal. Ya, nah, sama maknanya di sini. Kalau secara makna ya, trigger. Jadi gara-gara turnya ini dia trigger stardom ya, mulai terkenal and led to two movies. Nah, jadi gara-gara turnya ini ada 2 filmnya. Oke, berarti gara-gara tur ya. Apa ini? US tour ya. Oke, I'm so sorry karena harusnya US-nya ini dia huruf kapital. Ya, harusnya huruf kapital. Oke, jadi jawabannya ini adalah Bravo. Oke, sekarang nomor 16. The other of the passage implies that over time the music, lyrics of and battle of by the Beatles, ya, over time. Nah, ini tadi yang bagian paragraf keduanya. During 1960s, their music mature and acquire sense of melody. Ya, mature ini semakin matang ya, semakin matang, semakin dewasa. Acquire itu sama artinya get. Oke, nah, memperoleh. Kemudian liriknya itu menjadi deeper, semakin dalam, and gain both imagination and meaning. Oke, berarti kayak semakin meresap ke, kalau Ari Lasso bilang, ke kisi-kisi hati, kayak begitu. Oke, nah jadi jawaban yang tepat adalah, misalkan, coba kita lihat yang alfa dulu. Dia jadi lebih kompleks daripada di awal karir. Kalau lebih kompleks mungkin bisa jadi ya, karena kan liriknya jadi semakin dalam, ya. Ini semakin dalam dan juga mengangkat isu sosial dan isu politik. Nah, jadi ini masuk akal saja ya. Dia bakalan jadi lebih kompleks dong daripada di awal karirnya. Nah, kalau Bravo ini dia salah besar ya. Katanya di sini ada decline. Decline itu dia tidak apa ya, tidak ikut serta ya. Dia tidak ikut serta dalam quality and political significance. Padahal isi liriknya itu ada social problems dan political issues ya. Berarti ini salah besar yang Bravo, kontradiktif. Ini adalah tipikal jawaban yang semoga teman-teman tidak akan pernah jawab kalau ada jawaban pilihan option yang kontradiktif. Ya. Nah, ini bisa saja salah kalau misalkan kita salah tangkap maknanya. Yang Charlie, we are dedicated to women named Eleanor and Michelle. Nah, ini juga kayaknya salah banget ya. Ada nggak? Saya bahkan belum baca ya. Ada Eleanor atau Michelle di sini. Ini cuma judul ya, cuma judulnya saja. Bukan didedikasikan untuk orangnya. Terus yang Delta made them the richest musician. Richest ini terkaya. Nah, ini juga salah. Jadi ini juga mungkin salah satu tips juga ya, lagi buat teman-teman. Jadi reading itu tipsnya kayak apa ya? Bertebaran lah, karena memang banyak apa ya? Teks ini tuh tidak, kan semua teks itu berbeda ya, tergantung bagaimana penulisnya. Gitu. Nah, cuman yang saya pelajari dari semua soal adalah kalau ada makna superlatif yang kayak terter seperti itu patut dicurigai. Ya, patut dicurigai. Karena oh dia paling kaya, oh emang terkaya. Nah, kalau kita coba cari di teks tidak ada yang bilang kalau dia terkaya, makanya jangan dijawab. Kayak gitu ya. Biasanya yang berlebihan seperti ini itu dia jadi jawaban yang salah biasanya. Dia option ini memanfaatkan mungkin psikologis si pembacanya karena mungkin melihat oh kesuksesannya The Beatles, makanya mungkin ketika membaca kita langsung merasa oh The Beatles ini dia paling kaya, ini kaya banget kayak gitu ya. Makanya harus hati-hati. Oke, jadi yang Bravo 16 ini jawaban yang tepat adalah alfa ya.
Oke, sekarang nomor 17, acquire. Nah, acquire tadi sih sudah sebutkan ya. Jadi acquire ini sama artinya get, sama artinya apa tadi? Ada juga yang ya ini gain ya. Nah, kalau ketemu dalam teks sama saja artinya semuanya. Tidak begitu banyak perbedaan. Dan yang mirip juga dari sini adalah attain ya. Attain juga itu dia artinya mendapatkan, memperoleh. Bisa juga achieve. Oke. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Oke. Bukan attach ya. Kalau attach itu dia sama artinya include. Termasuk ya, attach. Oke deh. Kalau ini imparted sama imprinted bisa lah. Imparted kan terpisah dari dia kan dari kata part. Bagian impart jadi terpisah. Kalau imprinted dari kata print dia menjejak ya, dari jejak. Imprinted. Oke deh, sekarang nomor 18. According to the passage, when did the Beatles experience their greater success? Oke. I think it's easy, so easy. Ini kan tadi 1960 ya. Oke, jawabannya yang 1960. Toh, dia di situ paling terkenal di tahun 1960-an ya. Bahkan filmnya ini ada di tahun 1964 sama 1965 ya. Jadi sudah benar dari awal 1960 sampai pertengahan. Ya, kenapa cuma sampai pertengahan saja? Karena di tahun 1966 mereka drive apart. Oke. Ini yang The Beatles ini agak mudah ya teksnya. Nomor 19. Scenarios. Oke, scenarios ya skenario. Skenario ya story ya. Pasti Charlie sih jawabannya, tidak ada yang B. Atau mungkin situation ya. Coba kita lihat. Mana sih scenarios? Oke. Nah, jadi di sini kita lihat John Lennon sardonic music. John Lennon musik yang menyindir, lyric written in the first person. Maksudnya in the first person itu di sudut pandang orang pertama ya. Berarti sudut pandangnya dia. Di first person, and Paul McCartney's songs that created scenarios. Menciptakan cerita hidup, encourage individuals to contribute to the character of the music produced by the group. Oke. Nah, kalau kita lihat situation ini maybe a true answer too, ya mungkin juga bisa menjadi jawaban yang benar. Cuman kenapa dia lebih ke life stories? Nah, karena sebelumnya ini sardonic musicnya ini kan musik yang sarkasem. Musik yang sarkasmnya ini untuk diceritakan merujuk ke social problem sama political issues. Ya, jadi dia lebih ke kisah hidup memang sebenarnya. Apalagi ya, di sini judul-judul lagunya ya kita bisa lihat. Nowhere Man, toh laki-laki entah dari mana, Eleanor Rigby, nama orang juga Michelle, Michelle. I don't know how to pronounce it actually. Michael ya. Nah, ini nama-nama orang ya. Jadi dia lebih ke life story karena dia judulnya banyak nama orang ya. Nah, makanya itu tujuannya disebutkan ini semua judul-judulnya supaya kita tahu konteks skenario yang dimaksud. Kalau situation itu kurang tepat ya, terlalu luas. Oke, sekarang nomor 20. How did Lennon and McCartney enhance the music of the group? Ya, mereka yang buat lagu toh. Nah, karena mereka yang buat lagu, yang mana yang buat lagu di sini? Compose sama ini yang Charlie. Bravo sama Charlie ini. Jadi katanya dia membuat lagu yang scornful,
Scornful ini sama ya, sarcastic, sarcasm, and ballads. Emang mereka bikin lagu ballad juga ya? Loneliness and ballads and nostalgia come true in their ballads. Oke, ada balladnya ya. Kemudian kalau yang Charlie, their music added distinctive to the Beatles repertoire. Repertoire ini apa ya? Kayak karya-karya awalnya begitu ya. The beginning, awal-awalnya ya. Ini sama-sama benar sih. Oke, kita fokus ke pertanyaannya dulu. According to the passage, how did land? Nah, ini dia bilang kan enhance, ya, meningkatkan. Nah, jadi caranya dia meningkatkannya itu, jadi caranya dia meningkatkan music groupnya itu, dia menambahkan hal baru, ya, adding new, sorry, agak ini ya, agak berantakan, ya, dia adding new materials. Jadi ada materi baru yang mereka tambahkan. Nah, kalau Bravo ini decompose lyrics to scornful songs and ballads, gimana ya? Ini benar juga sih sebenarnya. Charlie juga benar juga karena kalau dilihat, tapi coba kita lihat yang Charlie dulu ya. Yang Charlie ini dia bisa jadi jawaban kalau misalkan, nah ini dia kata kuncinya ya, turn, ya, mengubah, ya. Their popularity continue as the Beatles turn their attention. Nah, jadi kata turn ini menggambarkan sebelumnya dia tidak fokus ke situ, tidak fokus ke social problem sama politicals. Nah, sekarang dia fokus ke situ. Nah, makanya yang Charlie ini jadi jawaban yang lebih tepat, ya. Nah, karena ini edit distinctive-nya ini dia lebih cocok sama ini turn-nya. Oke. Ya, jadi turn ini dalam konteks ini dia bisa artinya sama dengan edit ini, menambahkan sama mengubah ini. Bisa sama artinya, ya. Nah, ini salah satu soal yang juga termasuk sulit dalam soal reading. Saya juga kadang-kadang juga masih salah biasanya kalau lagi coba-coba tes TOEFL. Nah, ini sama teorinya sama yang kita lakukan di soal tes IELTS, ya. Nah, kalau di soal tes IELTS biasanya juga ada dua jawaban yang secara makna sama, tapi kita pilih yang lebih banyak mewakili per vocabulary-nya, per kosakatanya, kayak gitu. Nah, karena di sini kan dia bilang compose. Nah, compose ini dibandingkan dengan turn, dia berbeda artinya. Compose itu kan membentuk, kalau turn itu mengubah. Nah, mengubah itu dia lebih cocok ke menambahkan. Makanya lebih tepat jawabannya yang Charlie. Ya, seperti itu. Untuk nomor 20. Oke. Nah, sekarang yang nomor 21, disbanded. Nah, disbanded ini dia sama artinya disintegrate, disintegrasi. Oke, ini cukup mudah kawan-kawan, mungkin bisa coba jawab nomor 21 apa jawabannya? Is closest meaning, sinonimnya ya. Apa sinonimnya kira-kira? Apakah separated, sleep? Oke, jawabannya adalah alpha ya, separated. Oke, thank you for answering, Hairunisa dan Nurul Ilmi. Nah, kalau yang kontradiktifnya yang mana? Misalkan soalnya the word disbanded is opposite in meaning to, nah ini ya yang delta, opposite-nya. Jadi bonded. Nah, kalau bonded itu dia akrab. Lawan katanya dari disband ya. Bonding. Oke deh, sekarang kita ke teks yang ketiga. Teks yang ketiga di sini kita berbicara tentang apa ya? What does the passage mainly discuss? Oke. Agak ribet nih kayaknya. Yang alpha, coba kita lihat yang alpha dulu ya. Alpha katanya different Indian tribes. Suku Indian, tribes itu suku ya, culture.
culture, race, racial, ya, racial, bukan racial V-nya ya, racial, racism, okay. Like European who arrived in Americas were immigrant, okay. Nomadic hunters and gather, arrive, search, new, hunting, okay. Jadi di sini dia berbicara ada hunting grounds di sini, tempat berburu, ya. Nah, terus nah, tentang life, Eastern Woodland ada Indian di sini, American Indians. Terus paragraf ketiga juga ada life. Apalagi ya kata-kata yang mirip? United States, Amerika mirip. Inhabitants during the winter, plaster clay to poles the frame to protect inhabitant from wind and rain. Oke. Terus use sandstone and constructions. Oke, ada. Nah, jadi ini banyak tentang tempat hidup ya, banyak life yang kita temukan tentang hidup, kalau hidup itu mereka kan katanya nomadic ya, nomadic ini nomaden, ya, pindah-pindah tempat. Oke, nomadic migrations. Oke, berarti ini mungkin berbicara tentang apa ya? Tentang tempat hidupnya begitu. Different Indian tribes. Oke. Nah, different Indian tribes ini dia sebenarnya jawaban yang tidak salah juga sebenarnya. Cuman dia jadi too general. Kenapa too general? Karena kalau Indian tribes itu mungkin dia jelaskan lebih banyak begitu. Harusnya dia ada jelaskan juga tentang seremoni, atau mungkin ada juga tentang ritualnya, ya. Kalau cuma sekedar tempat tinggal yang dijelaskan, itu masih kurang tepat untuk menjelaskan tentang tribes, ya kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang Bravo, ini households sama shelters. Nah, kalau apa sih bedanya household sama shelters ini? Nah, kalau households itu dia manen. Dia lebih ke permanen house. Atau kayak hidup bertetangga begitu. Karena kan rumahnya sudah fix toh di situ. Nah, kalau shelter, dia juga home, tapi dia adalah temporary. Temporary home, atau rumah yang sementara, ya. Temporary house. Nah, karena di sini kita ada kosakatanya ya di sini, ada nomadic, dia berpindah-pindah. Jadi lebih make sense, jawabannya adalah yang Charlie pasti dong ya. Karena kalau nomaden ya berarti dia tinggalnya cuman sementara dalam kurun waktu tertentu. Either ya waktunya harusnya sih dijelaskan ya dalam teks. Nah, kalau nggak dijelaskan itu sebenarnya nggak apa-apa aja. Ya, jadi intinya shelter itu dia lebih cocok kalau sama nomadic ya. Jawabannya nomor 22 itu Charlie. Kalau household dia kurang tepat. Oke. Nah, sekarang nomor 23 marginally. Margin. Pernah nggak dengar istilah marginal community? Marginal minority community. Komunitas marginal. Nah, dia itu sama saja artinya minority, minoritas. Ya. Nah, mereka ini adalah yang sedikit. Mereka jumlahnya sedikit. Oke, coba kita lihat dalam teksnya. Marginally-nya ada di paragraf 1 ya. Oke, although Native Americans belong to geographic rest, meskipun Native Americans itu dia belong itu dia yang punya secara geografis, tapi their cultures and their language were only marginally
Oke, berarti dia minoritas, ya. Nah, yang mana yang menggambarkan minoritas di sini? Ya, jelas ya, kelihatan banget ya. Minimally, dia yang paling sedikit. Jadi suku Indian itu, dia suku asli Amerika, tapi dia minoritas, ya, karena direbut benuanya. Ya, kita mungkin kalau tidak merdeka juga dari penjajah, kita jadi minoritas juga ya kalau pribumi yang asli. Itu mungkin kebanyakan berteman sama noni-noni Belanda jadinya. Oke, nomor 24, by large. Oke, by large ini kayaknya cukup mudah ya. Ini, by large itu artinya kebanyakan. Dan kebanyakan, they had different ways of life. Mereka punya cara-cara hidup yang berbeda-beda. Nah, ini sering sekali ya diucapkan sama anak-anak Indonesia yang mencampurkan bahasanya dengan bahasa Inggris. Mostly ya. Ya, aku sih mostly jalan-jalan ke Sudirman aja ya kalau akhir pekan gitu. Kalau weekend, bukan akhir pekannya, weekend. Jadi mostly ya jawabannya by large. Ini cukup mudah. Kalau occasionally, ya kadang-kadang. Conversely, kebalikannya. Notably, notably they're not. Kayak yang di highlight gitu utamanya. Oke. Sekarang nomor 25. Gimana? Sudah setengah jam. Ini sudah setengah perjalanan ya dari 50 nomor. Bagaimana teman-teman? Masih aman semua? Masih menyimak? Oke, we're almost a halfway to go. Aman. Oke. Saya masih fokus. Oke, mantap. Ya, saya berusaha sebisa mungkin ya. I try my best. Nomor 25. The order of the passage implies that Indians, nah, aduh, sudah soal tengah-tengah lagi. Ini juga soal yang susah ini ya. Kalau bagi saya ini soal susah ini, simple, tapi kita dituntut untuk cari di semuanya ya, seperti itu. Misalkan yang alpha deh, kita cocokkan. Carry their construction materials to new locations. Nah, mereka katanya carry, mereka mengangkat. Betul enggak? Mereka angkat semua barang-barangnya. Nah, kalau kita lihat bagian paragraf pertama, ini ada di sini. Indians construct their shelters that did not need to be transported. Oke, dia tidak perlu ditransport sama sekali. Waduh, saya tidak bisa bayangkan kalau misalkan mereka punya rumah batu besar kayak Patrick, terus mereka mau bawa ke tempat lain, ya kecuali kalau batunya bisa bergerak ya, kayak batunya SpongeBob. Nah, itu salah ya, berarti alpha salah. Mereka tidak mengangkat lagi barang-barangnya. Karena mereka itu could be easily erected from the materials. Jadi kayak dia bisa erected ini dari kata apa ya? Agak apa ya, ereksi. Mereka kayak pakai barang-barang lah dari sekitarnya begitu. Found in their new location. Oke lah, kita tidak perlu terjemahkan erected-nya lah. Their new location-nya aja ya. Oke, yang bravo, live in settlement similar to the European. Ini biologik ya. Mereka tidak tinggal di settlement ya, mereka nomadik. Ya, berarti mereka tidak tinggal-tinggal cantik di dalam sebuah perumahan. Oke, Charlie, like the climate in the southwest. Waduh, di mana nih ada dijelaskan southwest? Di mana ada tentang climate? Nah, climate ada enggak ya? Climate itu ini ada wind and rain during winter. Katanya apa nih? Southwest. Southwest itu barat laut ya berarti southwest. Southwest ya, bukan kalau tenggara kan southeast ya. Ini barat laut. Emang bener ya di barat laut? Di mana sih ada southwest? Nah, kalau misalkan saya kelamaan cari seperti ini, biasanya saya next dulu ke option yang lain. Karena southwest ini menurut saya kosakata yang cukup spesifik. Dan kalau mau dicari di dalam satu passage ini, ibarat mencari jarum di atas tumpukan jerami. Makanya kita coba ke option yang lebih umum-umum saja dulu.
Karena jangan sampai kita sudah setengah mati cari, ternyata itu juga jawaban yang salah, ya. Oke, jadi itu strategi juga. Delta, constructed shelter, dia membangun shelter tempat tinggal every time that a tribe move. Jadi setiap mereka pindah, mereka bikin tempat tinggal yang baru. Nah, ini ada yang lebih berkaitan ya. Construct shelters that did not. Jadi mereka itu bikin setiap pindah ya. Jadi pindah bikin baru lagi. Pakai material yang ada di sekitarnya ya. Oke, makanya pas sudah selesai ditinggal ya udah ditinggalkan aja, nothing tulus seperti itu. Ya, berarti jawaban yang lebih tepat memang delta ya. Oke. Nah, biasanya saya kalau misalkan sudah dapat jawaban seperti ini, saya tandai ragu-ragu karena saya belum cek secara betul C ini sudah benar atau tidak. Jangan sampai ternyata C ini juga benar dan dia lebih spesifik. Nah, jadi kalau test TOEFL ITP itu kan ada bendera-benderanya bisa di-mark, kita lagi ragu-ragu, nanti kita balik lagi untuk cek Charlie itu sudah benar atau salah. Salah atau benar. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang nomor 26. According to the passage, what shape did the shelters of woodland Indians have? Nah, kalau yang kayak gini enak dicari keywords-nya. Woodland Indians. Jadi kita langsung cari di paragraf mana ada Woodland Indians. Woodland Indians ada di paragraf berapa ini? Ada di paragraf kedua, ya. Ya, paragraf 2. Mana nih? Apa tipe bentuk shelternya? Oke, katanya live in a bar covered with worms that were shaped like cones and domes. Ya, cones ini apa? Kerucut ya. Kerucut. Domes, nah, mungkin kalau domes ini bentuknya tidak begitu familiar ya untuk kita ketika misalkan lagi tes ITP terus domes ini bentuk apa ya? Kan biasanya mungkin yang kita dengar itu square, circle, rectangle. Nah, kalau misalkan ketemu seperti ini ya tidak usah diartikan. Karena kan sudah ada cones, ya. Jadi jangan mempersulit diri. Nah, cones or domes artinya ya harusnya ya mereka bentuknya similar. Kayak gitu. Oke, jawaban yang tepat, cones itu kan kerucut ya, alasnya kerucut kan bulat ya, berarti round. Oke. Kalau convex ini dia cekung. Random ini ya abstrak. Kalau rectangular dia persegi. Paling cekung. Oke. Nah, jadi jawaban yang nomor 26 ini berapa ya? Round. Apa nih? B. Ya. Nomor 26. The order of the passage implies that the Eastern Indians. Oke. Nah, enak lagi dijawab kalau yang seperti ini. Nah, ada memang juga teks yang seperti ini ya. This type of text is my favorite one because each paragraph itu clear jelaskan apa. Gitu ya. Kalau misalkan dia menjelaskan tentang jenis-jenis tertentu. Contohnya yang pernah saya dapatkan ada teks yang menjelaskan tentang magma. Jadi dia jelaskan, oh ini magma yang tergantung dari ini, ada magma yang terkandung dari ini, kayak gitu. Jadi ketika kita mau cari jawabannya enak, langsung cek paragraf yang membahas tentang magma yang sesuai, seperti itu ya. Oke, kalau yang di sini katanya dia yang Eastern Indians. Eastern Indians itu ada di paragraf mana nih? Implies that Eastern Indians Eastern yang mana ya? Yang di timur kan ya? Eastern. Pueblos India in the southwest portion. Southwest, berarti barat laut ya? Southwest, barat laut. Elaborate. Kalau ini, oh ini astagfirullah. Ini Eastern. Paragraf 2 ternyata. Sorry. Salfok. Ya, apa nih? Katanya dia constructed huts. Huts itu pondok ya.
pondok. Jadi kayak rumah begitu, sama artinya shelter. Makanya namanya Pizza Hut, namanya pondok pizza. Jadi ternyata Pizza Hut itu kalau kita bahasa Indonesia kan jadi agak laule ya. Ini jadi agak comes up gitu namanya, pondok pizza. Jadi kayak pondok-pondokan, makan pizza di bawah tumpukan jerami mungkin kayak gitu ya. Salah ya ini. Yang Alf ini salah. Katanya without roof. Nah, di sini ada bar cover. Nah, bar cover ini atapnya ya, yang berbentuk seperti cones. Ya, berarti ada atapnya dong ya, kayak gitu. Berarti ini salah. Bravo. Planted tree to harvest crops. Nah, ini juga ada beberapa yang biasa agak bingung. Jadi crops itu bukan artinya hanya memotong. Kalau memotong itu dia sebagai kata kerja. Tapi kalau dia sebagai kata benda, dia artinya tanaman. Ya. Oke, plant cuman dia kayak tanaman yang dipanen, makanya dia namanya crops. Maksudnya kayak ya tanaman dipotong untuk dipanen ya kayak gitu. Planted trees, oke, mereka tanam pohon katanya ya. Ada nggak dijelaskan kalau mereka berkebun? Each family, salah. Terus the frame for the hut was made of young tree. Oke, katanya the frame ya. Frame artinya maksudnya atapnya ya, atap dari pondoknya terbuat dari pohon-pohon yang masih muda, yang masih kecil. And then bend over high to tie together. Nah, jadi tree-nya di sini disebutkan. Ini juga salah satu lagi pendekatan yang bisa dilakukan kalau kita reading. Nah, ini kan ada kosakata disebutkan trees. Nah, di sini juga ada kosakata trees. Di sini kosakata trees di option disebutkan kalau dia dipanen. Kalau di teks disebutkan dia sebagai penutup hatnya, penutup pondoknya. Jadi ada perbedaan penggunaan trees. Nah, kalau yang seperti ini biasanya saya sudah curiga, oh pasti ini jawabannya salah. Tree ini pasti hanya dipakai untuk mengecoh kita bahwa oh ada juga di dalam teks disebutkan tree. Kayak gitu. Nah, jadi kalau berbeda ya kita bisa coba langkahi dulu. Ya, yang Charlie, made fires inside their huts. Oke. Mereka buat api katanya. Ada nggak ya dijelaskan? Sheets and slabs of bark attached frame to construct roof and walls. Oke. Leaving an opening. Oke, ada opening to serve as a door yang berfungsi sebagai pintu untuk allow smoke to escape. Nah, katanya ada kata-kata ini. Jadi dia ada my God. Kok terclose? Oke, saya coba share screen ulang ya. Baiklah, Pak sudah terlihat kembali? Sudah kelihatan? Oke. Nomor berapa tadi? Oke, ini ya. Mana tadi? Nah, katanya di sini dia leaving an opening to serve a door to allow smoke to escape. Nah, jadi dia ada satu opening ini maksudnya kayak bisa dibuka tutup kayak gitu ya. Untuk smoke keluar. Nah, smoke-nya ini dari mana? Berarti dari api dong ya. Nah, Charlie ini bisa menjadi jawaban yang benar. Oke. Terus yang delta, sheets and blanket as bedding, sebagai tempat tidur. Betul enggak? Tadi sih katanya sheets ini dipakai untuk slabs of bark, bukan untuk bedding, ya, bukan untuk tidur, tapi untuk slabs of bark. Were attached to the frame. Nah, dipakai untuk dinding rumahnya kayak gitu. Berarti bukan dipakai untuk tidur ya, tapi dipakai untuk construction. Berarti sudah benar 27 jawabannya Charlie. Oke. Ya. Nomor 28. Wah, kalau under one roof sih mudah ya harusnya. Ini tinggal bareng.
Gampang ini mah jawabannya. Jawabannya adalah together. Oke. Bonus, bonus, bonus. Nomor 29. What was the main difference between... Oke, apa perbedaan utama antara dwellings? Oke, ada istilah baru lagi nih. Dwellings ini sama artinya shelter ya. Jadi shelter, hut. Nah, di sini dalam konteks ini sama artinya shelter, hut. Itu adalah rumah mereka. Between dwellings of Pueblo and woodland Indians adalah, coba kita lihat, dwelling Pueblo. Nah, kalau Pueblo Indian who live in the southwest portion Arizona constructed elaborate housing. Nah, dia bikin housing, dia sudah bikin rumah ya. Jadi kayak rumah yang literally rumah kayak gitu. Terus katanya each family had ancestors. Jadi dia rumahnya lebih fix ya, kayaknya bukan lagi shelter, bukan lagi hut, tapi housing memang ya. Oke, terus the ground story dwelling of a Pueblo dwelling. Oh, ternyata dwelling juga lagi di sini. Had no doors or window from entering. Terus it said giving their houses up. Nah, di sini house lagi. Wah, jadi yang mana nih yang benar? Dwelling atau house ya? Tapi lebih banyak dijelaskan house ya. Teras Pueblos, ladders to climb. Nah, tapi ini sudah ada tangganya, upper levels and pull them in when of return from. Oke, jadi rumahnya ini dia tidak ada pintunya ya, tidak ada pintu dan jendelanya ya. No doors or windows. Jadi mereka masuknya lewat atas ya, mereka pakai tangga untuk manjat. Unik juga ya rumahnya. Oke. Nah, kalau Eastern Woodland dia rumahnya itu bar cover, ini pakai bar cover that were shaped like cones. Place to close the frame to protect inhabitants. Was made young trees. Nah, kalau dilihat sih, ini kan kayak sampai bisa dimanjat ya, kayak lewat tangganya. Rumahnya ini harusnya lebih kokoh dibanding yang ini. Nah, apalagi dia cuma kayak pakai fibers. Nah, dia kayak cuma pakai tanaman-tanaman buat rumahnya ya. Kalau di sini dia bilang many rooms. Jadi kayak ya lebih permanen lah begitu kesannya. Oke, coba kita lihat optionnya. Pueblos live in permanent structure. Oke, ini tepat ya. Permanent structure itu maksudnya bukan permanen rumah yang betul-betul jadi, tapi sudah jelas ruangan-ruangannya. Kan dibilang di sini unit had only one room dan ada tangganya, jadi kayak ada struktur yang pastinya dari rumahnya itu. But the woodland Indians live in transient. Oke, transient ini moving, sama moving ya. Oke, kalau ini sih masuk akal ya, kita simpan dulu lah. Karena dia moving, karena dia cuma pakai kayak serat-serat kayak gitu ya rumahnya. Oke, cuma dari rumah gitu. Terus yang Bravo, Pueblos katanya pakai kayu, oke. Pueblos pakai kayu ya? Salah ya, terbalik. Yang pakai kayu adalah woodland. Ya jelas ya namanya juga woodland. Dia pakai kayu. Relies mostly on animal hides. Nah, jadi ini sudah pasti salah lah. Charlie, woodland India's live on flat ground. Woodland, flat ground. Apakah benar dia tinggal di dataran yang datar, dataran yang datar? Nggak ada sih ya dijelaskan. Kalau Pueblos live in canyon. Oke, benar nggak? Kalau Pueblos live in canyon. Oke, ini benar ya. Canyon. Of cliffs and canyons. Tapi flat ground ini ada nggak ya dijelaskan?
live in bar cover. Ini cuma rumahnya yang dijelaskan soalnya. Walls, door, Iroquois during the winter. Ya, ini not explain ya. Not explain. Tidak dijelaskan. Berarti ya masih lebih masuk akal yang alpha lah. Yang adalah Tautlan Indians built small shelters, but the Pueblo rooms were large. Size-nya katanya yang berbeda. Emang ada ya dijelaskan? Nggak ada juga sih dijelaskan, karena kalau mau dibilang Pueblo juga itu ruangannya besar, not necessarily, karena di sini dikatakan dia only one room, kayak gitu. Dia cuma ada satu ruangan. Jadi ini juga unexplained. Jadi yang paling benar ya alpha ya. 29 itu alpha. Sekarang nomor 30. It can be inferred from the passage that Pueblo dwellings were designed to protect apa? Untuk protect ini ya. Mana nih? Oke, yang jelasnya pasti sudah ada ini ya. To prevent enemies from entering, untuk menghindari serangan dari musuh. Oke, attacks by enemies. Sudah benar. Berarti kalau yang ini karena tidak ada enemiesnya ya. Ini sudah pasti salah. Wild animals, apakah wild animals itu enemies? Belum tentu juga. Nah, tidak disebutkan ini enemiesnya siapa, ya. Jadi bisa saja hewan, bisa saja juga manusia, karena kan ya bisa saja kan mungkin dia diserang sama suku lain kayak begitu toh. Nah, jadi ini belum tentu animals. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah antara cold winters atau untuk rainwater? Nah, itu lagi pertanyaannya. Kalau kita lihat lokasinya ya, kan kita bisa tahu apakah itu lokasi. Jadi ini kan kalau winters itu dia pasti di daerah utara, betul ya, atau di selatan yang dingin. Kalau rainwater mungkin dia lebih ke tempat yang tropical. Oke, jadi kita bisa tebak dari posisinya. Nah, posisinya dia di southwest, di barat laut. Nah, di barat laut artinya dia cenderung tropical harusnya. Dan itu didukung dengan pernyataan ini. Ada disebut canyon. Canyon itu kan ngarai. Pokoknya kalau tinggal di daerah canyon itu berpotensi lah buat banjir, buat erosi, longsor, apa segala macam. Ya, kalau hujan. Jadi ya yang paling mendekati di sini jawabannya adalah yang Bravo ya, against rainwater. Oke, terus yang terakhir yang preclude. Nah, preclude itu dia kick out. Dia tidak, kan kalau leonnya include ya, kalau include kan dia memasukkan. Kalau preclude dia meng-kick out, dia mengeluarkan. Nah, yang mana kira-kira at least mendekati artinya di sini? Include sudah pasti salah, ya. Stop bisa jadi. Kalau preserve, melestarikan. Jadi kalau melestarikan dia menjaga dong ya. Berarti tidak mungkin juga preclude. Conclude, menyimpulkan. Nah, yang paling mendekati ya stop ya, memberhentikan, meng-kick out. Nah, kalau misalkan kita di kick out dari grup ya kita sudah stop jadi member dari grup tersebut juga ya. Nah, gitu. Oke, jadi 31 itu paling mendekati jawabannya. Bravo. Oke. Yep. I actually really want to continue the explanation, but unfortunately I also have another schedule to go and we're running out of the time. Ya, we have spent around 90 minutes ya. Kita sudah menghabiskan waktu 90 menit bersama untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat kunci jawabannya ya untuk nomor 32 sampai nomor 50. But before I close this session, any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi saya berharap teman-teman terbantu ya dengan
beberapa tips yang mungkin sempat saya sampaikan tadi. Mungkin tidak semuanya saya catat dengan detail, but I hope that it can be planted in your brain and you can try to implement that when you have a test in the future. Oke? Bagusnya kalau tes online atau offline, tes ITP. Kalau saya sih lebih nyaman tes online ya. Karena kalau tes offline itu apa ya? Banyak technicalities yang bisa saja terjadi, technicalities issue. Kalau online menurutku justru yang awalnya saya kira bakalan lebih banyak technicalitiesnya, ternyata tidak ya. Online itu lancar, aman, jaya, yang penting jaringannya lancar. Oke. Nah, kalau offline itu biasanya banyak gangguan-gangguan apa ya? Entah ribut kah, atau misalkan speakernya kurang jelas, apalah segala macam. Kalau reading pasti scroll terus ya. Enggak, kalau reading itu aman sih. Jadi setiap kita next soalnya, di sebelah layarnya itu teksnya full, terus di sebelahnya ada soal. Nah, jadi kita tidak perlu nge-scroll soal seperti itu, tidak. Karena full, satu layar kelihatan. Ada sih mungkin kalau teksnya yang agak panjang, mungkin scroll, tapi sedikit-sedikit sekali scrollnya. Jadi itu tidak mengganggu sama sekali. Ya. Nah, jadi misalkan teksnya pertama, bukan yang kayak teksnya pertama muncul terus kita next soal nomor 11, next soal nomor 12, kalau kita mau cek teksnya harus balik lagi ke slide sebelumnya, tidak perlu seperti itu ya, karena tiap slide soal ada teksnya ya. Oke, itu semoga menjawabnya untuk Ardianti. Oke deh. Any other question? Mungkin saya juga mau mewakili teman-teman dari Tanya Awardi. Thank you very much for you guys for have been joining this program TOEFL Short Course. Ya, semoga bisa bermanfaat lah ya selama 3 minggu ini pertemuan kita. Ada yang terplanted dan bisa diimplementasikan nanti ketika tes. Dan buat teman-teman yang mungkin masih merasa penjelasannya agak kurang, butuh penjelasan lebih detail lagi, nah nanti bisa ikut di program kita yang selanjutnya. Nanti bakalan rilis di awal tahun, jadi nanti programnya itu bukan lagi short course, tapi kita bakalan bahas lebih lengkap lagi tentang materinya, mulai dari grammar, tenses, tips-tips ini itu untuk listening dan reading. Ya, nah, kita akan bahas semuanya lebih lengkap. Dan kita targetkan teman-teman punya target skor semua 550 ya, amin. Ya, because ya menurutku 550 setelah kita ikut les, it's not impossible ya. Karena nanti kita akan belajar pendekatan, belajar bahasa Inggris itu tidak harus selalu menerjemahkan, tapi kita juga bisa pakai logic. Ya, seperti logic matematika contohnya. Atau logic-logic, ya adalah nanti caranya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mungkin saya stop share screen sekarang. Terima kasih buat teman-teman. Semoga selalu dilancarkan semua urusannya ya. So I end this session by saying thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone, semuanya sukses buat pengajar beasiswa. Dan kalau teman-teman juga mau tanya-tanya tentang beasiswa, boleh. Jadi bukan cuma tanya tentang soal bahasa Inggris saja ya, karena alhamdulillah kebetulan juga I also awardee of LPDP. Jadi ada yang mau ditanyakan juga tentang the process, tips ini itu, boleh banget ya. Oke, good luck semuanya teman-teman.